anakku ini sempurna gitu loh. Harus dapat yang sempurna juga. Sebagai orang tua, kita juga harus jangan merasa anak kita kebagusan. Sehingga anak orang lain jadi kejelekan. Bagaimana saya sebagai pasangan untuk menolong, bukan menuntut. Halo Papa Mama, senang bisa berjumpa di Bapau, bahas problem anak ortu bersama dengan Ibu Charlotte Priyatna. Bu, kriteria pacar yang baik itu seperti apa? Iya, pacar yang baik, berarti ada pacar yang tidak baik gitu. Jadi mungkin lebih tepat pacar yang sepadan. Oh, iya. Pas gitu ya Bu? Iya, karena begini ya, kan Tuhan juga memberikan Adam, manusia itu kan pasangan yang sepadan. Jadi yang cocok, gitu kan? Ya, yang tepat gitu loh. Daripada kita katakan yang baik. Karena ya buat kita the bestnya buat saya mungkin beda dengan the bestnya buat Jenny atau buat Marlene. Nah, jadi tadi kita sudah sepakati bahwa pasangan itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita, yaitu pasangan yang seiman. Ya. Nggak bisa ditawar karena itu menjadi dasar, ya. Dan yang kedua adalah pasangan yang seimbang. Seimbang itu bukan artinya kalau kamu S2 kamu temenan menikah dengan yang S2, bukan. Itu sama gitu ya. Tapi seimbang ini bagaimana kamu menyeimbangkan. Ya, jadi ketika ada A B C D E F, A-nya appearance, B background, C character, D devotion, E education, F finance. Jadi ketika secara appearance, misalnya kita menikah dengan yang cacat, gitu, secara fisik, ya tampilan, saya bisa mengimbangi nggak? Ya, jadi nggak masalah kan ketika saya bisa menikah dengan orang yang memang berbeda secara fisik penampilan. Jadi entah cacat, entah misalnya kulitnya berbeda, misalnya black and white, ya. Lalu secara background, budaya, secara karakter, jadi karakter keras dengan karakter lembut. Nah, bisa nggak menyeimbangkan? Karena pada umumnya kita akan tertarik justru dengan yang berbeda kan, bukan dengan yang sama. Jadi yang devotion, jadi kalau yang aktif ketemu sama orang yang baru percaya, artinya bisa nggak menyeimbangkan? Baik yang dia baru percaya, dia menyeimbangkan dengan yang sudah aktif atau yang aktif. Jadi nggak melihatnya kamu sebagai orang Kristen baru gitu ya. Tapi bagaimana melihat kesungguhan dia, lalu mengajak dia bersama-sama. Nah, prinsipnya apakah bisa menyeimbangkan? Ya, sama education. Ya, SMP dengan yang S2. Apakah bisa menyeimbangkan nggak? Yang SMP ini mau dia membaca berita, mau memperdalam begitu. Jadi diskusi-diskusi bisa nyambung. Dan juga finance. Jadi misalnya buat yang si orang kaya gitu ya, kalau makan harus 10 macam. Buat yang sederhana kayaknya 2 macam sudah cukup. Mereka bisa nggak punya titik temu, ya makanan 4 macam pun sudah oke. Ya, nggak harus 10 misalnya. Jadi bagaimana bisa menyeimbangkan itu yang membuat gerak langkah mereka di dalam pernikahan itu bisa mereka berkembang karena saling menyokong, saling mendukung. Ya, karena prinsipnya seiman, seimbang, berkembang. Karena ketika kita menikah, harusnya kita lebih berkembang daripada sebelum kita menikah. Ya, kalau saya mau tambahkan sekarang harus sepasang, ya, laki-laki dan perempuan. Karena itu kan desainnya Tuhan, ya. Sesuai dengan rancangan Tuhan. Jadi pernikahan, tujuan Tuhan adalah supaya manusia bisa berkembang, bukan secara hanya knowledge, bukan secara pribadinya, tetapi juga bagaimana dia bisa memiliki anak, cucu, ya. Jadi
itulah yang tujuan Tuhan ketika membentuk yang namanya keluarga. Kan harus laki-laki dan perempuan sehingga bisa ada anak dan keturunan. Jadi dalam arti kalau sudah menerima gitu ya, seiman, seimbang, berkembang, itu jangan sampai suatu waktu dalam pernikahan lalu mengungkit-ungkit perbedaan ini ya Bu ya. Begitu. Iya, kalau dasarnya sebetulnya sama, mestinya perbedaan itu nggak akan muncul lagi karena mereka tidak menganggap itu perbedaan. Iya, jadi mereka menganggap memang itulah keunikan. Udah menjadi seimbang yang tadi itu iya, ya. Itulah keunikan. Jadi udah bukan beda melihatnya. Ya memang itulah kamu. Jadi nggak harus sama kan dengan saya kan. Iya. Kalau beda kan lawannya sama. Jadi misalnya ketika nanti di dalam pertengkaran, kamu sih orangnya begini. Ya saya menyesal nih, kamu latar belakangnya seperti ini. Ya sesuatu yang tidak bisa diubah, bagaimana? Iya, yang ada sebetulnya dari yang berbeda, kalau kita katakan perbedaan ini, justru bagaimana ini melipat gandakan sehingga jadi berkembang. Ketika ada perbedaan-perbedaan itu, kita harus melihat itu sebagai potensi untuk kita saling melengkapi. Sehingga perbedaan itu saling mengisi. Jadi bukannya malah merasa saya lebih baik daripada dia ya Bu? Iya, karena Tuhan menciptakan kita semua manusia unik. Jadi keunikan kita masing-masing sebetulnya untuk saling melengkapi dan dengan tujuan untuk berkembang. Berkembang itu sebenarnya seperti apa Bu yang dimaksud? Jadi ketika kita sadar, kita ini kan punya kelemahan, punya kelebihan. Kelemahan kita ditutup sama kelebihannya. Kelemahan dia kita tutup dengan kelebihan kita. Nah, sekarang ketika kita saling menutupi, bukankah kita menjadi lebih baik setelah kita menikah? Mestinya kita menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Karena kita di-counter, kita dilengkapi oleh pasangan kita yang berbeda. Karena kita akan tertarik dengan orang yang berbeda kan? Biasanya iya, kalau yang mungkin bawel, dapatnya yang lebih tenang, kalem, seperti itu. Betul. Karena bawel ketemu bawel jadi nggak menarik ya. Iya. Rebutan ngomong. Iya. Iya Bu, kalau gini nih, misalnya ada sekarang kan kadang-kadang ada kasus yang kayak ADHD ringan seperti itu. Nah, gimana kalau misalnya dia punya pacar, tadinya pacarnya mungkin bisa menerima ya, oke, kamu nggak apa-apa. Tapi ternyata setelah melalui hubungan itu kok dirasa ini kesulitan dalam hal relasi, itu gimana ya Bu? Apakah diteruskan atau tidak? Sebetulnya waktu masa pacaran itu kan kita melihat keunikannya. Nah, uniknya itu sampai sejauh mana yang saya bisa menerima. Dan Kan menyeimbangkan. Menyeimbangkan. Termasuk kalau kita mau ngomongnya ini cacat tapi quote unquote kan. Sebetulnya kita semua juga cacat. Jadi kecacatan yang seperti apa yang sebetulnya saya masih bisa menerima dan saya sanggup untuk memiliki peran menutupi begitu. Sementara saya juga punya kecacatan. Yang dia sendiri berusaha untuk menerima ya. Yang harus diterima juga oleh pasangan saya gitu kan. Tapi kalau pasangan ragu-ragu mungkin lebih baik tidak. Tidak dulu. Ya. Ini aja di awal udah nggak bisa terima, kira-kira begitu kan? Kalau ragu-ragu kan berarti belum bisa menerima. Iya. Jadi jangan melangkah dulu kepada pernikahan. Tapi itu perlu waktu lebih lama nggak sih? Misalnya dengan pasangan yang normal, dengan salah satu pasangan yang mungkin agak punya keunikan tersendiri seperti itu? Yang artinya sebetulnya kalau yang satunya ADHD, yang satu juga pasti memiliki sesuatu keunikan yang lain kan? Jadi nggak kita bilang satu normal, satu abnormal. Yang satu lebih baik atau yang satu lebih buruk gitu ya, iya, Bu? Karena kita semua ini abnormal. Jadi intinya tetap kesiapan dalam menerima ya? Kesiapan menerima, menurut saya dia belum siap. Dia masih mengatakan, oh nggak apa-apa deh, nanti juga bisa saya atasin. Oh itu mah kecil gitu. Karena masih ditutup rasa cinta yang besar ya, itu ya? Atau begitu, Bu? Iya, rasa cinta atau lebih kepada ya mabuk cinta itu, sehingga tidak melihat yang real. Iya, ketika terbuka yang lebih sulit, menemui keadaan lebih sulit. Jadi dia bisa akhirnya, tough nggak? Karena kan harus ada komitmen. Komitmen lah yang akan menyelamatkan pernikahan.
Tapi itu kembali lagi ke core-nya tadi adalah seiman yang dalam arti sama-sama mencintai Tuhan, maka dia akan bisa menghormati perbedaan pasangannya itu ya Bu ya? Iya, justru ketika memiliki pasangan yang ADHD, ya bagaimana saya sebagai pasangan untuk menolong? Seharusnya seperti itu. Iya, ya. bukan menuntut jadinya kan? Kok kamu begini, saya kecewa, dan sebagainya. Jadi harus mindsetnya udah tahu ya bahwa ini tidak seperti yang biasanya. Orang Iya. yang normal dan tidak memiliki case khusus begitu ya. Iya, jadi kita sebagai orang tua, kita juga harus jangan merasa anak kita kebagusan. Sehingga anak orang lain jadi kejelekan, gitu kan? Betul, karena seringkali yang terjadi seperti itu ya Bu. Iya. Merasa anakku ini sempurna gitu loh. Iya. Jadi Kenapa harus dapet dapat yang yang- sempurna juga gitu. Iya. Nah, jadi kita tetap harus melihat anak kita pun punya kekurangan dan anak orang lain pun ada kelebihan. Jadi kita bisa melihat dari berbagai sisi. Papa Mama, agar semakin menjadi berkat, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan saksikan episode Bapau selanjutnya di berkathidup.net.